Oh iya, terus ke bawah, ke bawah. Coba. eh, Oke. Dan jam 10. Oke deh, mulai aja deh ya kita. Mulai duluan nih. Atau nak, tapi ya. Oke, tar close dulu. Baik, cek kedengar nggak nih suaranya? Mendengar. Oke, oke. Dah ya, kita mulai aja deh. Oke. Aduh, aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Kita di pertemuan ke berapa nih? 6, 7 ya. Pokoknya di antara 7 antara 6 itu deh. Oke, di pertemuan ke 6 7 ini kita lanjut lagi di CSS layouting. Kemarin kan kita udah di awal tuh kita udah bahas tentang display ya. Display sama beberapa perilakunya yang block sama inline block, mungkin bahas lagi, terus udah overflow juga, terus udah dimensi ya, itu gampang sih. Sekarang kita lanjut lagi di apa namanya, CSS layouting. Kita langsung aja ke PPT-nya dulu kali ya. Go. Ntar mau ngecek dulu di sini ada nggak PPT-nya. Ntar aku ulang deh. Oke. Ada PPT-nya? Harusnya ada ini. Oke, jadi ini PPT-nya, kita lanjut di CSS layouting. Bagian kedua ya. Kali ini aku yang akan menyampaikan materinya ya. Oke, jadi di sini ada di CSS layouting ini ada topiknya ya. Yang kedua ini topiknya ada margin, ada padding, sama ada border. Sebenarnya di sini ada lagi, tapi tiga topik utamanya adalah ini ya. Kita langsung aja ke slide berikutnya ya. Ntar ini ada nggak PPT-nya? Guys, ini PPT-nya ada nggak? Nah, ada nih PPT-nya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini yang pertama ada apa namanya tuh, box model ya. Nah, kemarin itu udah sedikit dibahas mungkin ya tentang box model, itu artinya ya ini. Jadi box model itu adalah kotak yang
yang semua elemen HTML pasti punya box model itu ya. Jadi model dari suatu kotak itulah. Ini ada pengertiannya di sini. Tiap elemen HTML berada pada sebuah box atau kotak. Bentar, coba aku mau gimana sih cara Nah, setiap elemen HTML berada pada sebuah box atau kotak ya. Nah, si box tersebut ya yang dimiliki oleh tag ya, elemen itu bisa tag juga disebutnya. Elemen HTML itu memiliki display ya, yang kemarin tadi bahas itu artinya kan display itu perilaku tampilan boxnya mau kayak gimana ya. Terus ada dimensinya juga, jadi ada ukuran dari si kotaknya tersebut. Kan kemarin kita udah coba pakai properti width dan height ya untuk ngatur dimensinya. Nah, selanjutnya ada juga tiga nih tadi yang topik utama itu. Box tersebut juga memiliki margin ya, padding dan border. Nah, di sini juga ada gambarnya dari si box model tersebut. Jadi ini height-nya ini, width-nya dari ini, nah yang gelap ini itu konten untuk padding atasnya. Ini ada padding right, padding bottom, padding left. Nah, terus ada border juga di lapisan atas dari paddingnya itu ya, ada border. Baru di lapisan paling terakhir ada margin ya, ada margin top nih, ini margin right, ini margin bottom gitu. Oke, itu tadi adalah komponen dari si box model ini ya, atau mungkin struktur, bisa disebut struktur, bisa disebut komponen. Jadi intinya ini box model itu kayak gini ya. Oke, lanjut nih kita bahas satu-satu si margin dulu ya. Nah, margin ini digunakan untuk mengatur jarak di area luar elemen ya, atau di area luar dari suatu tag itu ya. Seperti yang dilihat kan di sini tuh margin paling luar. Nah, ini kita bisa atur jarak si marginnya itu pakai margin. Bisa pakai margin top seperti yang tadi digambar, atau margin right, atau margin bottom, atau margin left, atau bisa juga pakai margin ini shorthand-nya ya. Jadi kalian nggak usah pakai top right bottom left-nya, tapi bisa langsung aja tulis margin terus titik dua ya, terus value-nya bisa dari top right bottom left, jadi clockwise. Nantilah itu secara arah jarum jam ya. Nilainya nanti kita pas praktek aja lihat apa maksudnya dari arah searah jarum jam ini. Nah, terus di margin juga ada overlapping vertical margin. Nah, jadi kalau misalnya ada dua tag gitu ya, ada dua tag, terus ada dua kotak. Dia itu misalnya satu di atas, yang satu di bawah. Nah, kalau misalnya kita kasih margin nih, yang di atas kita kasih margin, di bawahnya kita kasih margin bottom gitu ya. Nah, terus yang di bawahnya ini, si kotak yang di bawah kita kasih margin top. Nah, itu kan pasti bersinggungan ya. Nah, si margin ini dia nggak akan kayak apa namanya, nggak akan kayak saling tubrukan gitu loh, nggak akan kayak saling tubrukan, tapi dia malah roboh terus malah nyatu, dia nanti bakalan milih yang paling besar. Nanti deh kita lihat contohnya ya. Terus di sini juga ada negatif margin ya. Di si margin ini dia punya negatif margin, jadi si value value dari, misalnya kita kasih margin topnya minus 16 pixel gitu, jadi dia bisa dikasih value yang minus gitu, jadi dia malah kebalikannya gitu. Itu sih margin, itu unik ya. Next, sini ada padding juga. Di sini padding digunakan untuk mengatur jarak di area dalam elemen. Jadi kalau tadi margin di area luar, padding ini di area dalam. Jadi di area paling dalam antara konten sama paddingnya. Jadi ini di sini nih ada gambarnya nih yang mungkin lebih agak jelas ya. Kalau yang tadi kan membingungkan mungkin ya. Di sini ada kontennya nih. Nah, di sini padding, baru di sini border, terus tadi itu margin di atasnya. Jadi kalau kita kasih padding 16 pixel gitu, set ke atas gitu, ini ke sini ke sini ke sini gitu. Itu paddingnya sama lah intinya kayak margin, sama ada padding top, ada padding right, ada padding bottom, sama ada shorthand-nya dan value-nya itu ada searah jarum jam. Jarak tersebut berada di antara konten dan border katanya ya. Nah, itu kan di sini kan bisa dilihat kalau si padding ini di antara ini border, di atasnya, di bawahnya ada kontennya. Oke, itu tadi padding. Let's go selanjutnya, ini adalah border ya. Tadi kan border udah juga sih. Paling udah ngerti sih, sama sih. Tapi di sini ada beda, border agak beda. Border digunakan untuk memberikan pembatas atau ya sesuai judulnya, jadi dikasih border gitu di antara margin dan padding dalam dalam suatu elemen tag HTML. Nah,
si border ini dia ada 3 properti utama ya. Yang paling utama sih border dash style ya. Yang ini yang harus diperlukan karena biar nampilin bordernya ini tipe stylenya mau kayak gimana gitu. Bisa dot ya, ini yang nanti itu bordernya titik-titik-titik, atau bisa dash yang nanti bordernya itu eh apa namanya ya, garis-garis tapi patah-patah garisnya gitu. Nah, terus yang ini solid, jadi biasa aja garis lurus gitu, bordernya solid. Kalau yang double dia garis lurus tapi ada 2 double jadi garisnya. Itu border stylenya yang diperluin. Terus kita bisa juga definisiin atau deklarasi untuk border width-nya ya. Jadi kita bisa atur ketebalan dari si bordernya mau berapa pixel bisa. Kita juga bisa pakai border dash color untuk mengisikan atau mendeklarasikan si warna dari border tersebut ya. Nah, itu juga si border juga dia bisa pakai shorthand-nya ini. Dia bisa pakai kita tinggal tulis border aja gitu. Nanti value-nya menyesuaikan ini, misalnya menyesuaikan dari ini kan atas, tengah, bawah gitu. Jadi nanti border terus kalian mau tentuin dulu mau berapa ketebalannya. Misalnya 16 pixel. Spasi baru stylenya apa gitu. Misalnya dot gitu. Baru spasi lagi border color misalnya red gitu ya. Terus udah deh tutup. Atau bisa juga kita select individual border ya. Ini juga ada shorthand-nya, tapi ini versi yang shorthand ya. Ini bisa kita pilih yang kiri. Nanti kita coba deh. Ini yang terakhir mah CSS Reset. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya, tapi ada hubungannya juga sih. Dia bukan bukan komponen dari si box model tadi, tapi CSS Reset itu adalah suatu teknik ya. Suatu teknik untuk mereset CSS itu sih pengertiannya. Oke. Nah, jadi setiap elemen HTML itu kan dia masing-masing punya nilai default ya. Untuk misalnya display dia punya default ya. Kemarin kan udah dibahas tuh ada elemen yang pakai inline ada apa aja, yang pakai block ada apa aja ya. Kecuali yang inline block ya itu dia nggak punya. Yang inline dash block dia nggak punya yang nilai defaultnya nggak ada. Nah, sekarang ada juga si elemen itu dia punya margin defaultnya sama punya padding defaultnya nih. Seperti contoh di sini kan ada body ya. Di sini ada body terus ada kotak gede gini. Ini kita bikin kotaknya pakai div kan ya kemarin. Nah, udah setelah ditentuin ternyata ini ada jarak gitu di antara si kotak ini sama dari body yang ujungnya ini kan ada jarak tuh ya. Berapa pixel kita kan nggak tahu. Jadi si body ini dia punya margin sama padding default. Jadi kita harus pakai CSS reset supaya ya di sini kan ada tujuannya supaya kita memiliki kendali penuh terhadap desain web kita. Jadi mungkin kalau kalian udah mulai advance lah ya. Ini CSS reset sih lumayan penting dan membingungkan kalau misalnya kalian nggak tahu gitu ada teknik ini. Jadi ini ada teknik CSS reset namanya ya untuk mengubah nilai default. Caranya gimana nanti deh kita coba ya. Oke, maka diperlukan teknik CSS reset untuk menghilangkan nilai defaultnya. Nah, itu ya tujuannya. Nah, ini juga tadi kan udah dijelasin terlihat bahwa kotak hitam tersebut tidak berdempet dengan body karena body memiliki nilai default untuk paddingnya. Oke. Oke, mari kita apa coding. Let's go. Ini kita close dulu ya. Oke. Ini aku mungkin tampil aja biar kita bisa lihat. Oke, kita minimize dulu. Terus aku udah buka di sini ada code editornya yang kemarin ya. Tarik. Coba aku open in browser atau udah. Nah, ini ya. Nah, ini PPT yang kemarin tapi kayaknya nggak yang kemarin sih, tapi aku ubah sedikit di sini angka satunya jadi di tengah, angka dua semuanya jadi ada di tengah. Ada 5 kotak. Mungkin kita pakai 3 kotak aja deh ya. Ini kebanyakan kalau 5 kotak kita hapus aja ini. Terus kita save dulu. Oke. Terus kita refresh. Nah, oke di sini ada 3 kotak ya. Loh kan kalian lihat nih di pojok kan dia nggak ngedempet ya sama si bodinya karena si body itu dia punya punya padding defaultnya gitu. Jadi nanti kita coba hilangin si padding defaultnya. Oke, apa nih kita coba apa dulu? Kita coba mungkin misal kita kelas ini
misal 1 gitu ya, atau D1 gitu ya. Kita kasih kelas dulu, atau jangan, enggak. Aku kasih ID aja. Oke, ini aku kasih ID dulu ya. Biar kita bisa apa namanya tuh nge-select masing-masing dari kotaknya ya. Yang kotak ketiga, ini yang kedua. Oke. Nah, di sini udah ada CSS-nya, udah aku taruh di kanan, jadi bisa lihat. Oke. Harusnya belum ada perubahan karena kita cuma kasih ID doang. Oke, kita langsung aja panggil misalnya nomor 1 ya. Salah, hashtag D1 gitu ya. Kita ubah dulu warnanya karena biar beda, biar kelihatan. Mungkin warnanya jadi agak red gitu. Oke, ini udah agak beda ya warnanya. Warnanya merah sendiri. Oke, kita coba si D1 ini ya. Div yang pertama ini kita kasih margin gitu ya. Margin. Ini CSS-nya aku taruh di kanan ya. Ini bisa kalian caranya itu ke view. Terus editor layout ya. Nah, editor layout baru ke to columns ini nanti kalian bisa aduh itu kan hilang. Oke, gini nih. Ke editor layout terus ke to column baru kita taruh di kanan sebelah sini. Nah, jadi bisa tampil dua-duanya. Oke, apa sekarang teh margin ya? Kita coba mungkin margin top dulu deh, margin top gitu. Misalnya agak gede 32 pixel. Sekarang harusnya dia ada jarak nih dari atas ke bawah ya. Sebesar berapa tadi? 32 ya. Nah, tuh agak agak ke bawah ya 32. Ya itu sih margin simple. Kalau mau kelihatan lagi bisa value-nya digedein 100 gitu. Dia bakal ke bawah. Kurang gede juga bisa digedein lagi gitu. Berapa jadi 500 pixel gitu misalnya biar di bawah banget. Ntar udah ke save ya. Oke, udah 500 pixel ini cuma segini atau aku salah ya? Oke, itu tadi margin top ya. Udah aku kasih margin top, udah coba. Sekarang kita coba margin left deh ya, biar dia agak agak ke tengah gitu misalnya. Bisa juga value-nya relatif ya, misalnya 50% gitu. Jadi dia 50% dari si parent-nya. Nah, siapa parent-nya akan kita udah belajar di inheritance ya, itu yang pewarisan itu. Nah, di sini margin left 50%. Berarti parent-nya si body ini ya. Karena nggak ada lagi nih di atas div 1 ya body. Jadi kita lihat berarti ini setengah 50%-nya dari lebar si bodinya. Jadi kalau kita lihat nih harusnya dia agak di tengah lah ya. Nah, oke. Agak di tengah tapi nggak terlalu di tengah. Oke, ini udah di tengah ya. Itu margin left sih simple. Atau bisa juga kita kasih margin right misalnya. 50% biar dia jadi pas gitu ya kan. 50 di sini, 50 di sini. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya bakalan ke ngebug gini. Harusnya ya. Karena kan ini ada lebar kan. Si kotak ini dia punya lebar 200 pixel, 200 pixel. Berarti dia bakal ngebug nih. Harusnya ya. Ya, tuh dia nggak jalan karena bakal kedorong-dorong gitu. Jadi tetap aja ini yang kalau mau di tengah gimana gitu kan ya pertanyaannya bisa kita pakai value-nya itu auto. Jadi dia bakalan eh harus dua-duanya ya, harus di margin left sama di margin right itu kita bisa pakai eh, value yang auto ini. Jadi nanti si browsernya itu akan ngitung sendiri ada sisa berapa sih di kanan sama di kirinya itu nanti dia bakalan menuhin sesuai itu. Dia pasti harusnya di tengah nih. Nah, dia sekarang ada di tengah sama ya kayak yang di sini nih, yang di contoh artikel kita nih yang di ini kan dia di tengah nih. Nah, di tengahnya itu dia pakai margin auto ini left dan right-nya itu di autoin. Jadi dia di tengah gitu. Oke nih, udah nih yang sisanya kan masih di kiri ya. Oke. Selanjutnya, oke, margin right udah, margin bottom ya sama aja lah ya, kayak gitu. Margin bottom juga bisa kita kasih misalnya berapa 500 pixel juga gitu. Kita refresh dia tuh. Sekarang dia ke bawah ya. Ya, tak 2 sama 3-nya dia ke bawah. Oh, yang satu juga ternyata jauh jauh ke bawah ya. 500 pixel.
Iya, 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 iya. Itu jauh tuh dia 500 pixel. Oke, kejauhan nih, nggak enak, mungkin mungkin 100 aja atau 32 aja ya. Ke bawah juga mungkin 32 aja ya. Nah, udah ya. Kembali lumayan nggak terlalu jauh lah. Oke. Nah, terus ini apa ya yang margin ini dia shorthandnya. Jadi kita misalnya mau, ini kan kalau yang aku buat ini kan semuanya ya. Jadi margin top, margin left, margin right. Gimana kalau misalnya semuanya sama gitu. Semuanya ini 32 pixel gitu. Kan capek gitu ya. Kita bikin value-nya sama padahal semuanya 32 pixel. Tapi kita tulis yang atasnya, yang kirinya. Ya elah kepencet lagi. Oke. Yang atasnya ya, yang kirinya, yang kanannya, kita pencet semuanya gitu. Tadi aku zoom deh. Nah, yang kelihatan lah ya sekarang. Oke. Yang atasnya, yang kirinya gimana kalau misalnya kita satu kali aja bisa kita pakai propertinya itu margin aja gitu. Margin terus titik dua. Karena ini semuanya sama, kita tinggal tentuin 32 pixel aja. Jadi ini misalnya kita komentarin dulu aja deh. Ini sama kayak yang gimana ngesamanya ngesim ceritanya di 32 kan 32 ya sama. Gimana kita bisa lihat itu pakai inspect elemen nih. Kita lihat nih ya. Ntar ini kita taruh di kanannya deh gimana ya. Kita taruh di sini. Nah, oke. Kita bisa lihat itu si marginnya itu di sini nih. Ini kok ngehalangin sih? Nah, gimana sih? Nggak jelas kok. Ntar dulu, ini gimana nih? Oh, gini-gini. Terus kita scroll. Nah, ini nih. Nah, ini kan ada tuh. Ini kontennya ya 200 kali 200 tadi kan width dan height-nya 200 kali 200 pixel. Ini padding-nya nggak ada karena memang belum kita buat, bordernya juga nggak ada. Nah, ini lihat margin-nya tuh ada ya. 32. Kelihatan nggak sih? Coba aku zoom deh. Gede banget. Nah, kelihatan lah ya. Ini ada 32 tuh. 32, 32, 32, 32. Nah, kalau yang tadi yang auto ini misalnya kita balikin ya. Save, kita refresh. Nah, Nah, sekarang dia bakalan ngekalkulasiin sisanya nih 195, atas bawahnya 32, 32. Itu sih margin ya. Simple kalau mau lihat ininya bisa di sini. Ini yang margin top, ini margin right, ini margin bottom, ini margin left. Oke. Next, kita coba apa nih? Padding ya. Sama, padding juga sama lah konsepnya kayak margin ya. Cuman ya tulisannya beda. Padding dan lokasinya juga dia ada di sini nih tuh. Ada di antara si kontennya yang ini sama di sini. Misalnya deh ya, kalau yang padding ini mungkin kita coba pakai paragraf deh ya. Kita coba pakai paragraf. Ini bodinya kita hapus dulu deh. Text align-nya kita hapus juga. Ini kita hapus. Jadi back to default harusnya nih. Nah ya, angka 1 doang. Biasa. Oke, kita misalnya kasih paragraf gitu ya. Misalnya berapa ya? 50. Oke. Nah, ini kan kelebihan nih ya. Kita bisa pakai overflow, tapi mungkin untuk sekarang kita jangan dulu hiraukan deh ya. Kita kecilin aja deh. Oke, nah ini misalnya ada paragraf nih ya. Warnanya nggak kelihatan ya. Mungkin ini jangan red deh. Ini lime green aja. Oke. Nah, sekarang kelihatan ya. Ini si apa namanya tuh? Ada teks gitu ya. Di dalamnya ada teks. Nah, di sini kan teksnya masih kayak dempet gitu kan sama si kotaknya. Ini tuh jarak kotaknya kayak dempet. Nah, kita bisa tentuin jarak dari itu ke si jarak dari si teks konten itu ke border atau ke kotaknya, ke ujung kotaknya kita bisa pakai di sini padding. Misalnya sama kayak tadi, tapi kita mungkin kita langsung aja pakai
padding yang shorthand-nya ya. Misalnya eh 10 pixel gitu, 20 pixel, 30 pixel, 40 pixel. Nah, ini dibacanya itu jadi sesuai arah jarum jam, tapi mulainya dari atas dulu. Jadi yang awal ini yang margin top, ini yang margin right, ini yang margin bottom, ini yang margin left. Kalau kalian bingung sih kalian bisa pakai ini aja nih, yang biasa dulu aja, margin top, margin left, margin right, margin bottom. Kalau mau pakai yang ini mungkin yang nilainya itu yang sama semua gitu. Misalnya mau sama semua gitu ya, paddingnya 20 pixel gitu, bisa pakai yang ini aja secara langsung. Tapi aku mau ngeliatin ini beda-beda kayak gini ya, liatin dulu ya. Nah, harusnya sekarang dia ada jarak nih ya. Nah, sekarang ada jarak tuh. Di atas 10, di ini. Kalau mau lihat jaraknya bisa juga di inspect elemen lagi. Di style. Nah, di sini ada padding kan tuh. Paddingnya ada 10 ya. 10, 20, 30, 40. Sama seperti yang tadi kita kasih gitu. Kalau padding ini bisa pakai auto, enggak. Dia padding ini dia nggak bisa pakai auto sama nggak bisa negative value ya. Aku lupa, aku belum ngeliatin yang margin yang negative value. Nanti deh abis ini ya. Abis padding. Oke, oke, ini tadi padding udah, jadi dia cuma ngasih jarak tuh, ngasih jarak di antara si kontennya itu ke ujung kotaknya. Dan padding ini dia nambah ukuran dari elemennya. Misalnya ini kan lebarnya 200 pixel ya. Tapi kan kalau kita lihat tuh kotaknya jadi agak nambah karena ada paddingnya, jadi dia kotaknya itu nambah ukurannya jadi berapa nih? 40 ditambah 20, 60, 60 tambah 200, 260 pixel berarti itu ya lebarnya jadi nambah. Kalau 140. Jadi itu harus sebenarnya bisa sih pakai box dan aku lupa lagi nggak naruh di bisa sih. Jadi dia langsung ngekalnya tapi paddingnya pengen kita tambah itu bisa kita pakai properti yang namanya box sizing ya, box sizing terus isinya border box. Jadi dia bakal ngekalkulasiin semua yang tadi ini. Kan kalau kita mau manual kalkulasiin bisa sih, tapi kan ribet gitu ya. Misalnya ini kan lebarnya 200 pixel dia 60 dikurang nih 200 dikurangi 60 40 kan harus kita tulis di 40 kan kita bisa aja langsung pakai properti box size boxnya itu bakalan sesuai sama width dan height-nya. Ini kita kalau kita lihat nih sekarang pasti kecil kan tetap 200 tepat paddingnya nih. Tuh, dia bakalan sekarang size-nya jadi 140 kali 160 kan. Jadi udah dikalkulasiin sendiri. Oke, ini lumayan sih ya topiknya. Dan ini juga keluar lagi ya teksnya tuh. Ngelebihin. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, tadi dari padding ya. Simple aja. Kalian bisa pakai sizing. Kalau misalnya ukuran dari kotaknya nggak mau lebih dari yang telah kalian tentukan. Selanjutnya margin dulu deh ya. Paddingnya mungkin kita kasih sama aja ya. 16 pixel gitu. Ya, jadi semuanya sekarang jadi 16 pixel. Nah, oke 16 tuh. Sekarang kotaknya jadi simple lah ya. Oke, next kita coba margin dulu. Tapi sebelum ini mungkin marginnya kita ubah aja jadi top sama bottom ya. Nah, ini close juga dulu. Oke, kita akan pakai dua kotak di sini. Kotak yang nomor 2 sama kotak yang nomor 3 mungkin ya. Untuk ngelihat. Atau sama yang nomor 1 aja deh. Jadi nomor 3 nggak usah dipakai. Jadi kita hapus aja deh. Biar nggak pusing. Pusing. Oke. Oke, D1 udah nih ya. Sebenarnya apa sih overlapping kan ya di sini tuh ada di materi yang margin tuh nah overlapping vertical margin. Oke, kita lihat nih. Kita select dulu D2. Oke. Terus apa? Background colornya mungkin sama aja deh. Udah nggak usah. Nah, kita kasih margin dulu gitu ya. Margin sama deh ya, margin left. Atau mungkin kita ketengahin deh ya. Kita biar lihat ininya kita ketengahin aja. Jadi marginnya gimana ya? Margin
left auto. Tadi itu kan margin right juga auto. Oke, ini kita copy paste aja biar agak sama di tengah. Set. Oke. Oke. Kita lihat dulu ya. Nah, sekarang kotak yang 3 hilang, sekarang udah ada di tengah. Dan yang satu ini dia udah ngedorong ke bawah tuh, udah ada paddingnya sebesar berapa nih padding lagi. Marginnya sebesar 32 ya, dia udah ada marginnya. Nah, gimana kalau misalnya si kotak yang kedua ini nih, kita kasih margin juga nih. Kita kasih margin ke atas 3, berapa ya, lebih besar dari 32 gitu misalnya. Mana ini ya. Oke, D2 ini kita kasih margin top misalnya 50 pixel gitu. Harusnya kan yang atas ke bawah 32, yang D2 ke atas 50. Jadi harusnya jaraknya jadi 50 82 ya harusnya ya. Tapi nih kalau kita lihat sekarang nih ya. Nah, tuh. Kenapa biasa aja gitu ya? Enggak lebar karena kalau kita lihat, nah, ini nih yang daerahnya warnanya orange ini dia daerah si kotak yang 2. Ini juga daerah si kotak 1 tuh. Kalau kalian lihat tuh daerah yang bawahnya ini kan dia marginnya cuman kayak sampai tengah doang gitu kan. Sedangkan si 2 ini marginnya dia ntar gimana sih? Nah, si 2 ini dia marginnya neken sampai ke bawah kotak yang nomor 1. Jadi ya itu si si margin yang vertikal ya, margin top sama margin bottom itu dia bakalan overlap, terus dia bakalan mirip siapa yang marginnya paling gede. Kayak yang ini kan 50 pixel ya, berarti ini neken ke atas 50 pixel, yang ini neken ke bawah 32, ya pasti yang paling gede nekennya pasti sih ini, dia dia paling gede tuh jaraknya 50. Sedangkan yang ini cuma sampai 32, sampai sini doang, sampai sampai berapa? 32 ya, sampai 32 ya, nggak tahu. Sampai 32 pixel dari atas ke bawahnya. Itu overlapping margin ya. Jadi dia ya kayak gini. Jadi dia konsepnya nggak saling tubrukan si marginnya, tapi dia saling 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 apa namanya tuh, saling mendahului siapa yang paling besar gitu. Oke, itu tadi si margin overlapping, vertical overlapping. Sekarang kita lihat yang negative value, oke? Nah, negative value itu gampang aja, misalnya ini kita kasih margin top minus 50 pixel gitu ya. Nah, ini ya ini negative value itu kita kasih minus. Jadi dia pasti bakalan ke atas nih. Tuh. Dia sekarang si kotak 2 ini dia minus 50 pixel tuh kan, ini yang orange ini daerah ininya. Daerah si margin kotaknya ini, tapi dia kena minus 50 pixel, jadi dia ke atas 50 pixel dan nutupin si kotak yang ini ya, kotak yang awal ini. Jadi itu sih negatif margin. Kalau kita lihat di sini juga tuh isinya, isi value margin topnya minus 50 pixel. Itu sih. Itu berguna kalau yang mau ngatur-ngatur posisinya ya. Pakai ini, pakai margin sama pakai padding itu untuk mengatur posisi dari kotak si elemen ini. Oke, itu kita balikin lagi aja ya, karena minus ini jarang dipakai minus, tapi perlu diketahui aja. Oke, next apa nih? Padding udah kan ya? Salah. Padding udah, ini udah ya, padding udah. Border ya, oke, ini border. Alright, border. Hmm. Mungkin ini kita balikin dulu deh ke angka 1 lagi. Nah, oke. Coba kita lihat. Sini kita hapus. Nah, oke, sudah kembali seperti semula. Tapi sini ada apa? Sini ada padding, di sini nggak ada padding. Mungkin kita coba kasih paddingnya di semua kotak aja ya. Jadi karena kita udah belajar itu, kita taruhnya di semua kotak kan. Kalau kita ini di individual kotaknya nih ya. Ini gimana kalau misalnya kita kasihnya nih di semuanya. Jadi semua div ini kita kasih misalnya untuk marginnya sama semua gitu ya. Berapa? 30 pixel. Jadi kiri kanan 30, atas bawah 30 pixel, kanan kiri auto. Jadi ini bacanya gini ya. Jadi ini tuh sama aja kayak margin top 30 pixel, margin bottom 30 pixel. Baru
margin right sama margin left auto. Ini bisa kita pakai shorthandnya kayak gini. Jadi kalau kita lihat ini harusnya sama aja kayak tadi, dia bakalan ada di tengah dan bakalan kayak gini ya. Oke, lebih simpel lah ya. Oke, lanjut. Tadi teh nyoba border ya. Misalnya yang D2 ini kita kasih border apa yang paling penting tuh style ya. Border style misalnya tadi ada dot tuh, sebenarnya ada banyak sih, tapi kita yang penting aja misalnya yang titik-titik dulu ya. Coba kita lihat. Nah, udah ada tuh. Ada kayak titik-titik-titik gitu. Mungkin kurang besar, kita bisa juga pakai border kok border image width, bisa pakai border dash width misalnya berapa? 30 pixel gitu ya. Ini harusnya tebel banget nih bordernya. Tuh. Bordernya tebel banget. Oke, ini bordernya bulat-bulat karena emang tadi kan tipe style bordernya si dot ini. Jadi dia bulat-bulat dan ukurannya 30 pixel. Dan ini border itu dia memperbesar lebar dari kotaknya tadi. Jadi kalau mau sama, kalian harus pakai box sizing lagi di sini nih. Box sizing, border box. Nah, sekarang sama lagi ya. Tapi besar. Mungkin kita ganti jangan dot deh ya. Mungkin dash. Kita coba juga dash. Nah, sekarang dia titik-titik gitu. Garis-garis ya, bukan titik-titik. Garis-garis. Kalau yang tadi titik-titik, kalau sekarang garis-garis. Oke, kita coba yang lain. Apa tadi tuh? Solid ya. Kalau solid mah garis biasa aja dia. Nggak ada apa-apa tuh. Cuman garis biasa. Angka 2-nya di sini tuh nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa lah nanti itu. Terus yang terakhir tadi tuh ada double ya. Kalau double dia ya garisnya ada double tuh. Gitu. Oke. Terus gimana kalau kita mau ubah colornya juga, bisa kita pakai border color. Misalnya lime green. Nah, jangan deh white gitu misalkan, jangan white deh, apa ya? Hmm, sky blue. Nah, ini ya. Gitu cara border, cara pakai border, atau bisa aja pakai shorthandnya. Kalian tinggal tulis border aja, langsung titik dua. Nah, di si value-nya ini sesuai kita misalnya ukurannya dulu. Misalnya 30 pixel gitu ukurannya, terus stylenya apa? Misalnya apa ya? Solid gitu. Paling sering dipakai itu sih yang solid. Terus misalnya colornya mau sky blue sama. Nah, ini pasti bakalan sama aja kayak yang kita tulis kayak gini. Tapi ini kan lebih singkat ya. Kita cuma deklarasiin satu properti, tapi bisa ada 3 value. Dan kalian bisa lihat sih itu di hint dari apa Visual Studio Code-nya tuh. Ada line width, baru line style, baru color. Ini tuh tanda ya. Tanda dari or atau ya, or itu atau. Jadi kamu mau line width atau line style atau color bisa. Tapi yang paling utama itu yang line style ini. Jadi kalau misalnya kita nggak ngedefinisiin ini, tetap jalan aja gitu. Tapi ukurannya ya default tuh kecil banget, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini yang line. Atau mungkin kita black deh biar kelihatan. Tuh. Jadi dia ada, tapi kalau kita nggak definisiin ya kecil banget. Jadi ya udah 30 pixel aja ya. Kayaknya kita bisa komen aja ini versi panjangnya atau versi lebih rincinya, ini versi lebih singkatnya bisa pakai kayak gini. Oke, itu tadi border. Nah, sekarang balik lagi dia ke utama. Sekarang apa nih? Border udah, kita pakai border juga. Nggak ada yang kelewat kan border. Yap, sudah. Nah, selanjutnya CSS reset ya. Kan tadi udah lihat nih, kalau misalnya kita taruh si marginnya, misalnya kita balikin deh ke 0 ya. Margin 0 gitu. Kalau kalian balikin ke 0 ya kita tinggal tulis 0 aja. Nah, sekarang harusnya dia dempet. Tapi di sini nih, tuh, dia nggak dempet ya sama bodinya, dia nggak kedempet karena memang di body itu dia ada
nilai defaultnya untuk paddingnya dia ada nilai padding. Untuk paddingnya dia ada nilai default. Kita bisa lakuin CSS reset dengan body ini misalnya. Kalau misalnya kalian udah tahu itu mau yang di resetnya apa, bisa langsung aja kayak gini. Tapi kan ya nih, kita bisa langsung kayak gini, misalnya di select marginnya 0, terus paddingnya 0. Nah, ini harusnya sekarang dia dempet nih. Nah, udah ya, dempet. Sudah deh ke reset. Tapi kan kalau kalian lihat itu kan misalnya H1 nih ya. H1 kan dia juga punya nilai default ya untuk font size-nya lagi ya. Dia kan lebih tebal, terus lebih tinggi, ada paddingnya juga. Nah, gimana kalau kita semuanya, semua elemen gitu ya. Kita bisa juga sih pakai koma kan ya. Pas di CSS dasar kan yang cara ngeseleksi apa elemen, banyak elemen itu pakai koma, misalnya body H1, H2 gitu. Tapi kan ribet ya, dan kita kan nggak tahu elemen-elemennya gitu. Kita bisa juga pakai selektor yang universal gitu. Jadi semua ini tuh si bintang ya, kita pakai bintang ini tuh artinya dia bakalan ngambil semua elemen yang ada di HTML kalian. Jadi ini ya sama aja gitu sebenarnya. Cuman kalau kita misalnya mau taruh H1 nih ya di atasnya, dia pasti nggak akan ada padding sama itunya juga nih. Misalnya judul. Tuh, dia bakalan agak dempet juga. Ya, itu cara ngeriset CSS ya. Teknik ngeriset CSS gampang sih, tinggal pakai bintang ini untuk universal, tapi ini tuh ada perdebatan, tapi udahlah nggak usah dihiraukan untuk awal-awal, udah ini yang cara yang paling mudah. Sebenarnya ada perdebatan ini tuh kayak, oh ini terlalu berat katanya kita ngeseleksi semua elemen terlalu berat, tapi ya udahlah nggak usah dipikirin gitu ya. Yang penting ini paling gampang. Sebenarnya ada juga yang orang yang bikin kayak teknik CSS risetnya yang lebih nggak lebih berat kayak yang ini, kan kita ngeseleksi semua elemen gitu ya. Si HTML-nya juga kita ambil, si doc type ini juga kita ambil, head-nya kita ambil, link-nya juga kita ambil, semuanya pokoknya yang ada di sini diambil gitu. Tapi ada yang bikin teknik itu, kalian bisa search aja, dia ada yang bikin yang nggak terlalu berat lah, yang lumayan efektif sama efisien gitu ngeriset CSS-nya. Tapi ya ininya juga panjang gitu. Aku ada sih contoh file buatan. Aku lupa siapa yang bikinnya ya. Maaf dulu. Duh, siapa yang bikinnya dah? Aku lupa. Tapi aku ada di sini filenya. Bentar aku cari dulu. Mana ya di sini? Nah, di sini kita coba buka ya. Sini. Nah, jadi ini ada CSS Reset. Jadi ya intinya tuh dia panjang banget gitu. Kalau kita taruh di sini ya, misalnya kita taruh di sini, keluar dulu ya. Terus ke CSS Reset. Oke. Kalau kita masukin, terus taruhnya harusnya di atas ya. Kalau kalian mau ngeriset dari CSS-nya, nah ini CSS resetnya. Aku lupa siapa yang buatnya. Ada di internet lah, kalian search aja. Padahal di sini tuh ada kreditnya gitu, tapi aku hapus kreditnya. Emang gak bener nih, aduh. Oke, nah kalau kita lihat ini pasti dia bener-bener ke defaultnya, bener-bener ke default tuh. Judul kecil banget gitu ya, udah. Pokoknya ke yang dua juga bakalan sama aja kayak H1 gitu. Jadi kita nentuin sendiri gitu. Tapi mungkin untuk stage yang sekarang ya, untuk pemula mah mungkin nggak usah terlalu dipikirin lah. Tapi intinya harus tahu lah kalau misalnya si elemen-elemen HTML itu dia punya CSS default ya, dia punya CSS default. Jadi kalau misalnya kalian mau kendali penuh atas CSS yang ininya, kalian bisa pakai teknik CSS reset yang ini ya, yang pakai bintang ini, atau pakai yang misalnya yang lebih efektif sama efisien nih, yang dibuat sama siapa, aku lupa lagi namanya, pokoknya yang ini dah, yang lebih efektif sama efisiennya mah ini. Tapi kelihatannya sih yang ini ya yang lebih efektif, tapi menurut orang-orang ini yang lebih efektif katanya. Karena kan tuh semuanya di reset, line height-nya juga dijadiin satu, list style-nya dihilangin, terus border collapse juga tuh di collapse in, display-nya juga ini semua di block in, terus ya ini lebih efektif lah. Oke,
Udah sih ya, udah kan. CSS reset sama ya border udah, padding udah. Kalian bisa coba-coba aja. Ini di sini ada propertinya, ada value-nya juga. Itu udah. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku ke apa ke itu apa namanya teh? Ke artikel yang buatan aku mau kasih padding sama marginnya juga ya biar karena ini kita close deh ya. Oke. Karena kan kalau di contohnya ini, nah dia udah kayak tertata rapih gitu ya. Di sini kan udah di tengah marginnya, terus si headernya juga ada paddingnya, ini udah ada paddingnya juga. Sini juga udah ada padding sama marginnya tapi ke bawah tuh overlapping dia tuh. Jadi di sini ada penulisnya juga, udah tertata lah. Kita coba deh ya. Project yang aku tuh yang mana ya? Ini ya. Oh iya, oke. Ini mungkin kita copy aja deh. Oke, terus kita open with code. Ini mungkin close aja deh ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Oke. Wah, banyak banget nih mah. Oke, kita coba lihat ya. Oh iya, ini kemarin kita kan udah bikin kotaknya ya. Kita tinggal taruh di tengah nih kotaknya sama kita tinggal kasih border untuk si kotaknya. Oke, kita ke stylenya mana stylenya ini ya. Hmm. Terus itu tuh konten apa ya? Aku lupa lagi namanya. Ntar. Hmm, main ya, kelasnya main. Kita cari kelas main, mana kelas main. Nah, ini kita kasih margin, tadi kan udah belajar margin eh atas bawahnya mungkin 16 pixel ya. Kiri kanannya auto. Jadi dia bakal ada di tengah. Nah, dah ya. Ada di tengah nih. Sama kayak gini. Harusnya sama sih. Tapi aku kayaknya terlalu lebar atau gimana? Ntar, ini kok nggak loading. Nah, ya kayaknya aku terlalu lebar mungkin atau pas ya. Pas deh, udah deh. Oke, ini juga nih tinggal kita kasih padding ya di ujung ini kan dia nempel banget si judulnya. Oke, kita kasih padding misalnya kita cari judulnya itu apa nih? Artikel olahraga ya. Dia ada di heading. Heading H1. Oke, kita ambil mungkin di sini. Heading H1 atau udah diambil ya? Oh, jangan deh. Itu defaultnya aja. Heading H1 mungkin kita kasih padding kiri kanannya atas bawahnya dulu ya. Atas bawahnya 16 pixel deh sama kiri kanannya 32. Nah, oke. Mungkin oke, mungkin kita kasih margin deh ya. Ini kan jaraknya tuh agak dempet gini. Mungkin kita kasih margin di si link navigasi ini. Oke, kita lihat itu dia ada di navlist ya. .navlist. .navlist itu aku udah pakai nih di sini. Coba kita taruh di bawah deh. Oke, mungkin kita kasih komentar deh ya biar nggak bingung. Mungkin ini main style container. Oke. Terus apa? Ini ya, heading.
Oke. Nah, ini displaynya inline block kan kemarin kita udah ubah. Apa? Margin ya? Margin atas bawahnya mungkin sedikit aja lah ya. Nggak usah gitu ya, atas bawahnya nggak usah deh. 0, kiri kanannya 16 pixel gitu. Jadi harusnya ini jadi 32 pixel ya. Karena kan kalau di kiri kanan dia bakalan tubrukan. Nah, oke, lumayan lah ya. Agak ada jarak gitu. Udah sih ya. Tinggal mungkin hmm, gambarnya mungkin ya kurang ke ini kita kasih margin deh Pak gambarnya. Gambarnya itu gambar ini. Class-nya banner, oke. Banner ini banner. Mungkin kita taruh di sini banner. Oke, width-nya udah kita tentuin, tinggal margin ya. Atas bawah 16 deh sama. Kiri kanan 0. Aduh aku lupa pakai titik 2. Oke, kita lihat sekarang dia ada jarak. Ya lumayan lah ya. Dia kalau di sini jaraknya segimana nih? Ya lumayan lah. Oke, next mungkin kita kasih border deh untuk yang apa kontainer yang ini. Warnanya apa tapi ya putih ya? Atau putih nggak kelihatan dong, hitam aja mungkin abu-abu deh sih. Atau hitam full hitam. Oke, ini di main jadi kita kasih border. Kita pakai shorthand aja ya. Hmm, berapa? 4 pixel gitu. Terus kita pakai yang solid aja, terus pakai black warnanya. Oke. Nah, sekarang dia ada tuh border 4 pixel, tapi kayaknya 4 pixel itu ketebalan mungkin 3 aja deh ya. Nah, oke, lumayan lah. Jadi ada bordernya gitu. Ini udah apa kurang ke bawah ya? Oke, kurang ke bawah kali. Marginnya 32 aja deh. Oke, nah lumayan lah ada jarak jadi dari si body ke bawah ininya ke kontennya. Nah, ini udah. Kalau kita pencet ini harusnya belum ya. Error. Kita pencet ini aduh errornya. Oke, ini nih ada nggak ada jarak juga ya. Ini mungkin kita bisa kasih jarak untuk paddingnya apa nih? Ini tuh adalah artikel kalau nggak salah ini aku udah pernah pakai deh. Sini ya artikel nih. Taruh di bawahnya deh. Oke, misalnya si P-nya gitu ya. Artikel P dot artikel P paragrafnya misalnya berapa ya paddingnya 16 pixel kiri kanan atas bawah kayaknya kebesaran deh kalau 16 pixel mungkin 4 pixel aja atas bawahnya jadi kiri kanannya 8 pixel gitu atau 16 pixel juga. Loh kok nggak berubah nih? Hmm, kenapa tidak berubah? Apa salah ngambil ya? Enggak sih, harusnya itu bukan P ya. Hmm, P-nya sih keambil ya, P-nya keambil ya. Tuh, P-nya keambil. Udah deng. Udah. Sini juga keambil, udah. Ini kok ada jadi ada ininya di sini. Ada ruangnya. Harusnya ini kopi lagi nyatu ini. Hmm, oke deh.
Udah deh, nanti aku sendiri ini bikin. Aku benerin sendiri, soalnya ini kalau kayak gini butuh waktu. Oke guys, nggak ada yang ditanyain gitu. Aku stop share screen dulu. Kalau yang ngilangin jarak bawahnya tadi ada caranya nggak, Kang? Yang tadi itu yang aku bug itu ya. Iya. Bentar, coba aku lihat dulu. Kita harus ngelihat dulu sih. Kenapa itu bisa terjadinya. Tuh. Jadi, kita lihat coba ya. Mungkin itu gara-gara kan ini ya, footer ini di sini nih. Class footer. Mungkin gara-gara hmm, mainnya itu kan margin ya. Margin sih nggak ada hubungannya. Berarti kita bisa lihat sih di sini nih. Ya, ini aku udah searching kan. Oke. Kita bisa inspect elemen aja. Ini kenapa kayak gini gitu ya. Kita bisa inspect. Terus kita cek coba nih. Nah, si copyrightnya. Ternyata apa nih. Footer ini ternyata ya. Dia punya margin 32 pixel. Nah, kenapa nih? Dari mana? Margin 32 pixel. Itu ternyata dari defaultnya ya. Apa gara-gara aku udah pikir nggak ke sini deh, ntar. Hmm. Oh, enggak sih di 16 pixel. Navlist, kok ini bukan. Heading H132 bukan juga. Oh, gara-gara inherit ya. Mm-mm. Jadi dia ngewarisin 32 pixel dari si main ini, dari bapaknya ini, dari main ini nih. Kan dia ada di dalam main nih. Jadi dia ngewarisin, caranya ya kita ilangin inheritnya. Kita bisa nih di footernya. Terus marginnya mungkin unset atau nol bisa, atau kan inherit ya. Kan ini defaultnya inherit. Jadi kita bisa lihat mungkin nol aja biar gampang. Harusnya sekarang kok enggak sih? Ah, kenapa ini ya? Dari mana 32 pixel? Misterius nih bug kayak gini nih. 32 pixel kamu dari mana? Dari PK? Margin block start 1 AM. Margin block and 1 AM. Iya, kayaknya ini dari defaultnya. Ini harus kita reset sih. Enaknya ini pakai CSS reset. Coba kita CSS reset dulu ya. Di atas nih. Pakai yang simple aja yang tadi. Margin 0. Padding 0. Harusnya. Nah, oke, aman ya. Tuh, karena dia bakalan ada di paling atas dia. Ini nih, gara-gara ini nih, gara-gara P itu dia punya defaultnya itu margin block startnya 1 AM, margin block end-nya 1 AM. Jadi dia, ya itu defaultnya. Jadi kita bisa reset pakai ini nih. Kalau kita ilangin nih ya, kalau kita uncentang nih si 0, balik lagi dia pasti itu. Pakai pakai yang ini dia. Kalau kita centang, nah udah beres. Oke. Alah, ini kenapa gini? Alas ya. Oh no, ngebug nih. Aduh, kan jadi nol ya. Karena kita tadi harusnya dari awal sih. Dari awal kita harusnya inisialisasi margin nol sama padding nol sih dari awal. Tapi sekarang tuh kalau dilihat dia malah keluar gini tuh si listnya keluar. Si bullet listnya keluar juga. Ini bisa kita pakai eh, apa margin ya. Ini juga mungkin pakai margin aja deh. Gitu sih. Apa mau lihat gitu? Aku benerin. Oke deh, aku benerin dulu ya. Bentar. Hmm, itu tuh adalah ULLI ya, ULLI yang ada di dalam artikel berarti kan. Oke. Mana artikel. Nah, ini tadi kan artikel P udah, mungkin ini kita semuanya aja sama deh ya. Artikel P sama artikel, atau kalau langsung gitu LI gimana nih? Kalau gini error nggak nih? Oh, oh error ya. Ya nggak bisa berarti kalau gini mah harus pakai kelasnya juga. Artikel LI.
Udah harusnya sekarang kalau kita kasih margin juga, mungkin margin defaultnya atas bawahnya 8 gitu ya. Kiri kanannya 16 gitu ya. Oke, ini paddingnya 4 pixel aja deh. Oke, ini kurang dempet juga karena memang di luar ya kita bisa ubah ini tuh. Nah, kalau pakai CSS reset yang si teknik si bapak yang tadi tuh yang bikin itu, aku lupa namanya siapa. Itu dia udah otomatis gitu. Dan sekarang kita harus mikirin ini tuh kan list ya. Nah, list itu dia emang kampret sih. Harus kita tentuin list itu tar list ya. Kita bisa sih ambilnya terpisah aja deh ya. Artikel li list position ya. List position atau list type ya. List position ya. Nah, kita taruh di inside. Karena dia outside jadi dia di luar dari kotaknya gitu. Si angka 1 ini tuh di luar dari kotak list gitu. Emang kampret gitu. Padahal harusnya di dalamnya nih sekarang tuh. Dah. Tapi jadi gini kan. Jadi dia jadi paragrafnya jadi nyatu gitu. Gimana ya? Bisa sih pakai outside. Ya udah terus aja gitu ya. Ya udah deh pakai outside aja. Tapi dia beda sendiri. Marginnya berarti dia beda sendiri. Kalau gitu berarti 2 kali lebih besar berarti ya 32 gitu misalnya. Atau kurang 64 gitu misalnya. Margin left aja deh karena ini kita di kiri aja yang ngebugnya kan. Nah, udah ya. Jadi ada di kiri ini tuh. Dia kalau kita blok juga tuh dia si angka 1 2 3 4 5 6-nya itu dia di luar dari kotak box model CLI ini. Jadi oh bisa sih kita pakai UL ya di paddingnya, tapi adalah pakai itu aku salah satu banyak lah caranya, tapi aku pakainya pakai yang margin left aja biar dia balik kayak gini. Oke, nah ini juga dia ikut ya. Oke, oke itu tadi. Oke, dah. Oke, ntar aku balik dulu ke sini. Oke, sudah kembali ke sini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Emang agak bingung sih banyak banget ya. Tapi intinya sih bisa pakai margin, bisa pakai padding, bisa pakai border itu konsep dari box model. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ntar, aku lupa nge-screenshot yang kemarin nanti lagi aku screenshot sekarang deh. Oke, salah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau mau nanya mah nanti di grup aja ya. Karena ini memang lumayan sih materinya nih. Box model CSS layouting lumayan. Jadi kalau mau nanya-nanya jangan sungkan di apa di grup aja nanti. Aduh, duh, duh. Oke. Udah deh ya. Udah nih. Angkat tangan. Udah jam berapa nih? Udah ya. Oke. Cukup lah ya materinya. Oke. Jadi tadi udah ya kita bahas CSS layouting yang apa namanya tuh? Yang topiknya itu yang margin, padding sama border itu yang utama, sama udah ngenalin juga ada CSS reset. Terus udah ya, udah. Itu tadi itu. Yang kemarin mah kan display. Oh iya, display itu juga penting sih, tapi ingat-ingat lagi lah, lihat bisa dilihat PPT-nya mungkin nanti. Next apa ya? Next itu masih di CSS layouting. Apa ya materinya tuh kalau nggak salah float sih, tapi kita belajar float aja. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya cuma singkat, kayak cuma 30 menit udah aja. Karena memang cuma itu aja. Mungkin ngeliatin float sama kita keluar dulu dari jasa layouting mungkin ya. Kita coba pakai icon ya. Nanti kita cari icon, layanan icon yang kata aku kan kemarin ada layanan icon yang bisa kita nggak usah download, kita tinggal masukin masukin script itu, tinggal copy paste gitu-gitu, kita bisa langsung ambil icon yang mereka sediain. Itu bisa nanti kita coba lihat ya pertemuan selanjutnya yang kayak di itu kan yang kayak di prototype-nya ini nih. Mari kita lihat deh sekali lagi.
Nah, icon yang di sini kan ada icon Instagram, misalnya ada icon Twitter sama icon Facebook. Itu kita bisa nanti ambil dari layanan mereka. Banyak banget ikonnya ada. Kalau mau lihat sekarang sneak peek-nya itu nama layanannya itu fontawesome.com. Kalian bisa baca-baca lah terus coba-coba sendiri juga duluan bisa, tapi nanti dijelasin sih di pertemuan selanjutnya. Jadi dia tuh kayak layanan untuk vektor dan sosial logo di website kita gitu. Di sini ada banyak iconsnya, gimana cara pakainya bisa deh baca-baca di sini sama nanti kita coba cek kita pakai ikonnya ya. Karena kan yang aku itu masih pakai Instagram doang, pakai teks sama pakai itu. Nanti kita pakai icon di sini tuh ada banyak banget. Ada yang gratisnya ya. Terus banyak lumayan. Atau bentar ya kayaknya mungkin sama apa ya yang sering dipakai mungkin materi CSS3 deh ya. Transisi kita coba transisi. Ini tuh kayak langsung ngebling gitu kan. Gimana kalau mungkin kita nanti coba transisi deh. Meskipun itu bukan materi CSS layouting tapi masukin aja lah. Mudah kok. Oke, udah deh ya. Itu jadi nanti untuk yang selanjutnya pertemuan selanjutnya ini kita close dulu. Oke. Benar nih nggak ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada yang mau ditanyain ya udah sekian aja berarti pertemuan hari ini. Makasih ya atas perhatiannya sama waktunya untuk pertemuan kali ini. Ya udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sekali lagi makasih.